Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang persamaan diferensial orde 1 pada mata kuliah persamaan diferensial biasa. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas persamaan diferensial orde 1 yaitu persamaan diferensial separabel dan persamaan diferensial homogen. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas persamaan diferensial orde 1 yang lainnya yaitu penyelesaian menggunakan transformasi khusus. Oke, teoremanya untuk transformasi khusus. Jadi misalkan kita memiliki persamaan diferensial bentuknya A1X plus B1Y plus C1DX plus A2X plus B2Y plus C2DY sama dengan 0 dengan A1, B1, C1, A2, B2, dan C2 konstanta di real. Oke, kemarin di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas kalau kita bisa memfaktorkan atau ini bisa kita ubah koefisien di depan X maupun koefisien di depan Y ini bisa kita ubah dalam perkalian fungsi terhadap X dan fungsi perkalian terhadap Y, maka dapat kita selesaikan menggunakan metode separabel. Dan kalau nanti bisa kita ubah dy dx itu sebagai fungsi terhadap x y per x, gitu, y per x, maka nanti bisa kita selesaikan menggunakan metode di persamaan diferensial homogen. Nah, bagaimana kalau kita menemukan bentuk seperti persamaan 6 itu tetapi tidak bisa kita selesaikan menggunakan PD separabel maupun PD homogen. Maka perlu kita bahas materi hari ini yaitu transformasi khusus. Oke, ini bentuk PD yang akan kita selesaikan. Nah, cara menyelesaikannya gimana? Nah, cara menyelesaikan nanti ada 3 buah kasus tergantung nanti dia kasus yang seperti apa. Untuk kasus yang pertama itu jadi jika A2 per A1, nah A2 itu koefisien X yang belakang, A1 koefisien yang depan. Jika A2 per A1 tidak sama dengan B2 per B1, maka dengan transformasi X sama dengan UH dan Y sama dengan VK, di mana H, K merupakan penyelesaian dari sistem A1H plus B1K C1 sama dengan 0 dan A2H plus B2K plus C2 sama dengan 0. Oke, jadi kalau kita nanti ketemu yang kasus pertama, ini A2 per A1 tidak sama dengan B2 per B1, itu dengan transformasi. Transformasinya tadi, X sama dengan U plus H dan Y sama dengan VK. Nah, dengan H dan K itu apa? H dan K itu sebenarnya tinggal kita ganti ya X di atas ini dengan H. Jadi X-nya diganti H, Y-nya kita ganti dengan K. Maka kita dapat sistem persamaan linear A1H plus B1K ditambah C1 sama dengan 0. Lalu yang belakang A2H plus B2K plus C2 sama dengan 0. Jadi sistemnya ini kalau kita sudah selesaikan, maka kita nanti dapat nilai H dan K-nya. Oke, selanjutnya dengan transformasi, tadi X sama dengan UH dan Y sama dengan VK, jadi X ini kita substitusikan lagi ke PD kita ya. Substitusi sini X-nya, Y-nya juga seperti itu, maka nanti kita memperoleh persamaan homogen dalam variabel U dan V, yaitu A1U ditambah B1V DU ditambah A2U ditambah B2V dV sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan kan kita sudah tahu ya. Ini kalau dia itu nanti PD homogen, nah kita
bisa menyelesaikannya dengan memisalkan gitu kan, dengan memisalkan V atau Y sama dengan Vx. Nah, seperti kan itu. Biasanya Y sama dengan Vx. Itu kalau PD homogen. Nah, maka nanti ya tinggal kita selesaikan seperti itu. Oke, saya ulangi. Jadi kalau kita punya bentuk A2 per A1 tidak sama dengan B2 per B1, nanti dengan transformasi X sama dengan UH plus Y sama dengan VK, dengan H dan K tadi solusi dari sistem persamaan linear kita, yaitu ini diganti sama H, A1H plus B1, K plus C1 sama dengan 0, dan A2H plus B2K plus C2K, maka nanti dengan transformasi ini kita ubah ke bentuk PD homogen. Itu untuk kasus yang pertama. Kita masuk ke kasus yang kedua, yaitu jika A2 per A1 sama dengan B2 per B1. Nah, ini tidak sama dengan ya. Harusnya itu tidak sama dengan C2 per C1. Maka dengan transformasi Z sama dengan A1X ditambah B1Y, persamaan 6 menjadi persamaan separabel dalam variabel X dan Z. Nah, ini juga kita sudah bahas bagaimana menyelesaikan PD separabel. Lalu yang kasus ketiga, jika A2 per A1 sama dengan B2 per B1 sama dengan C2 per C1 sama dengan K. Maka persamaan 6 merupakan persamaan diferensial dengan penyelesaian X plus KY sama dengan C untuk sembarang konstanta C. Nah, ini untuk yang ketiga itu langsung solusinya X plus KY sama dengan C. Oke, ini ada dua buah contoh. Yang pertama 5X plus 2Y plus 1 DX ditambah 2X plus Y plus 1 DY sama dengan 0. Yang kedua 2X plus 3Y plus 1 DX ditambah 4X plus 6Y plus 1 DY sama dengan 0 dengan syarat awal Y minus 2 sama dengan 2. Oke, kita kerjakan ya contoh ini ke tempat yang berbeda. Oke, kita kerjakan contoh nomor 1. 5X plus 2Y plus 1 DX ditambah 2X plus Y plus 1 DY sama dengan 0. Nah, langkah pertama harus kita identifikasi dulu ya. Kita identifikasi dulu ini masuk ke kasus yang mana. Tadi kita punya 3 buah kasus ya. Kita cek dulu A2 per A1 dan B2 per B1 apakah dia sama atau tidak. A2 per A1, nah berarti ini A2-nya 2 ya. A1-nya 5, 2 per 5. Itu apakah sama dengan B2 per B1, B2-nya 1, B1-nya 2, maka 1 per 2. Ini tadi untuk B2 per B1. Nah, jelas tidak sama ya. 2 per 5 tidak sama dengan 1 per 2. Oke, maka setelah itu kita gunakan solusi yang pertama tadi dengan transformasi X sama dengan UH dan Y sama dengan V plus K. Kita cari dulu H dan K, yaitu solusi dari sistem. Oke, jadi ini solusi dari sistem kita. Yaitu X-nya kita ganti H, Y-nya kita ganti dengan K ya. Maka kita peroleh 5H plus 2K plus 1 sama dengan 0 dan 2H plus K plus 1 sama dengan 0. Nah, terus tinggal kita cari solusinya. Solusinya bisa kalian gunakan eliminasi substitusi atau menggunakan matriks yang kalian kenal juga boleh dengan determinan. Ini saya gunakan dengan cara determinan. Maka kita cari H-nya berarti di sini min 1 min 1 21 dibagi sama determinan dari 52 21.
Oke, maka kita peroleh min 1 dikurangi min 2 jadi 1 ya. 1/5 dikurangi 4 itu 1. Maka hanya 1. Oke, demikian juga K, kita cari K. Berarti determinan dari 52 min 1 min 1 kita bagi dengan determinan 52 21 sama dengan minus 3 ya, minus 3 dibagi dengan 1 ya, maka hasilnya minus 3. Oke, H dan K-nya sudah diperoleh, maka setelah itu kita gunakan transformasi ya. Kita gunakan transformasi yaitu X-nya tadi sama dengan U plus H, maka ini X sama dengan U plus 1. Terus kalau Y-nya tadi dengan V plus K ya, V plus K. Berarti kalau ini V min 3. Oke, kalau sudah yang transformasi ini ya hasilnya tinggal kita substitusi lagi ke PD kita gitu. Nah, sekarang substitusi ke persamaan diferensial kita. Maka diperoleh 5 kali gitu ya. 5 kali X-nya tadi kita ganti U plus 1 ya. U plus 1 ditambah 2Y, berarti 2 kali. Y-nya tadi V min 3. Tuh, ditambah 1 DX. Nah, terus ditambah sama 2X gitu ya. Berarti ini 2 kali X-nya apa? X-nya tadi U plus 1 ditambah 2 kali Y-nya tadi kita ganti sama V min 3 ditambah 1 juga ya. Ini DY harus sama dengan 0. Oke, tinggal kita hitung. Maka kalau kita lihat konstantanya habis ya, 5 kali 1 ditambah 2 kali min 3 itu min 6 ditambah 1. Maka habis. Jadi tinggal 5U ya kan. 5U plus 2V DU ditambah 2U plus V 2U plus V dV sama dengan 0. Oke, kalau kita lihat di sini X dan Y-nya itu DX sama DY-nya nanti juga harus diubah ke dalam U dan V ya. Nah, karena kita punya bentuk X sama dengan U plus 1, ini kalau kita turunkan kedua ruas, kan sebenarnya DX itu sama dengan DU, ya kan? Ini juga iya. DY sama dengan DV. Nah, maka di selanjutnya nanti DX dan DY ini kita ganti dengan DU dan DV. Nah, sesuai pernyataan tadi, di teorema tadi, ini nanti akan berubah menjadi PD homogen. Nah, ini harus berubah jadi PD homogen. Nah, coba sekarang kita buktikan dulu. Nah, ini apakah benar dia berubah jadi PD homogen. Nah, maka kita peroleh ini DU dV DU ya. dV DU sama dengan minus 5U plus 2V dibagi 2U plus V. Nah, ini ya, kita peroleh PD homogen seperti ini. Nah, kalau PD homogen kan harus dalam bentuk Y per X ya. Kalau ini berarti dalam V per U. Nah, maka ini bisa kita kali ke atas bawah, yaitu dengan 1/U per 1/U. Nah, maka supaya terlihat, ini bisa kita ubah jadi min 5 plus 2 V per U. Nah, kalau yang bawah berarti 2 plus gitu ya, V per U juga. V per U. Nah, jelas ini sudah
dalam V per U, maka dia merupakan PD homogen. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan gitu ya. Kalau kemarin penyelesaiannya itu kita misalkan Y sama dengan Vx gitu, Vx. Nah, karena di sini variabel V sudah kita pakai, nah V misalkan kita ganti dengan W ya. Nah, maka kita misalkan jadi V sama dengan gitu ya, Y-nya kan pas kita kan V ya, Y sama dengan WU. Ya, maka seperti kemarin kita dapat W itu nanti bisa diganti dengan V per U dan nanti dV DU itu kita ganti dengan W plus U dW DU. Nah, seperti ini. Oke, sekarang tinggal kita substitusikan ya ke PD kita tadi. PD yang sebenarnya sudah kita ubah ke bentuk homogen ya. Yaitu dVDU sama dengan min 5 plus 2 V per U per 2 plus V per U. Nah, kita substitusi ke situ. Oke, kita peroleh W plus U dW DU itu akan sama dengan min 5 plus 2W per 2 plus W ya. Oke, seperti ini. Lalu ya udah tinggal kita selesaikan saja kemarin ini kan tinggal kita kelompokkan gitu ya. Sudah transformasi ini nanti tinggal kita kelompokkan mana dW variabel W dan mana yang fungsi dalam variabel U. Oke, W-nya kita pindah ruas. Maka U dW DU itu sama dengan minus 5 plus 2W per 2 plus W ya. Terus ini kurang dengan W. Oke, kalau kita jabarkan U dW DU sama dengan, ini samakan penyebut ya, 2 plus W. Ini jadi min 5, min 2W, min, atau ya min ya, min 2W lagi, plus, min lagi, minus W kuadrat. Oke, kita peroleh ini DU, DW DU, DW DU, DW-nya nanti kita ubah ke kanan sekalian ya. Oke, ini kita ubah sekalian, berarti ini jadi U DU ya. U DU sama dengan, ini kita hitung, min W kuadrat, min 4W, min 5, per 2 plus W. Ini dikali sama 1/2 dW ya. Oke, supaya kita mengintegralkannya mudah gitu ya, maka dW-nya kan harus taruh di atas ya. Maka kita peroleh DU per U gitu ya, sama dengan min 2 plus W per W kuadrat plus 4W plus 5 ya, dW. Oke, tinggal kita integralkan saja kedua ruas gitu ya. Maka kita peroleh ini ln U sama dengan, nah ini juga ln ya kan. Nanti kalian bisa jabarkan nih. Kalau misalkan aja U sama dengan W kuadrat plus 4W plus 5 gitu. Ini pakai integral substitusi biasa. Maka kalau kita integralkan, kita peroleh setengah ln gitu ya. Setengah, ini ada minus ya tadi, min setengah ln dari W kuadrat plus 4W plus 5 plus C ya, C-nya itu biar gampang kita misalkan aja ln C1 gitu. Oke, supaya lebih mudah ini kita kumpulkan saja.
yang W dan U-nya di ruas kiri. Nah, maka kita peroleh, terus sekarang ya kita kali 2 juga, supaya kita nggak ketemu dengan pecahan ya, kita pindah ke kiri dan kita kali 2. Maka 2 ln U ditambah ln dari W kuadrat plus 4W plus 5, ini sama dengan ln 2 ln C1 ya. Oke, ln itu bisa kita gabung, maka kita dapat ln dari U kuadrat ya, dikali sama W kuadrat plus 4W plus 5. Nah, sama dengan ln dari C1 kuadrat. Oke, maka ln-nya bisa kita hilangkan. Kita dapat U kuadrat kurung buka W kuadrat plus 4W plus 5 sama dengan C2 misalkan. Dengan C2 itu sama dengan C1 kuadrat. Oke, sudah kita selesaikan. Nah, sekarang tinggal kita kembalikan lagi ke bentuk asalnya ya. Kita kembalikan lagi bahwa ke variabel X dan Y. Nah, sebelumnya kita ubah dulu si W tadi itu variabel dalam V per U, maka ini bisa kita tuliskan jadi U kuadrat kurung buka. Nah, ini jadi U per V ya tadi. V per U. V per U kuadrat. Nah, ini dikuadratkan ditambah 4 kali V per U gitu ditambah 5. Nah, ini sama dengan C2. Oke, ini tinggal kita kalikan saja U kuadratnya ke dalam ya. Maka ini U kuadrat dikali sama V kuadrat per U kuadrat, maka dia jadi V kuadrat. Ini jadi V kuadrat ditambah 4U per V dikali U kuadrat, berarti jadi 4UV. Nah, ini 4UV. Nah, plus 5 kali V kuadrat berarti ya 5U kuadrat sama dengan C2. Oke, tinggal kita kembalikan lagi ke variabel U dan V, variabel X dan Y ya, bahwa tadi X itu sama dengan U plus 1 ya. X tadi sama dengan U plus 1 atau X-nya U-nya berarti kita ganti dengan X min 1. Lalu tadi kita ada Y sama dengan V min 3, berarti V nanti kita ganti dengan Y plus 3. Oke, kita ganti, kita substitusikan. Maka kita peroleh Y plus 3 kuadrat ditambah 4Y plus 3. U-nya tadi X min 1 ditambah 5 X min 1 kuadrat sama dengan C1. Oke, tinggal kita kuadratkan saja. Jadi Y kuadrat plus 6Y plus 9 ditambah ini jadi 4XY plus 12X min 4Y min 12 plus, nah ini 5X min 1 dikuadratkan ya, jadi 5X kuadrat min 10X plus 5 sama dengan C1. Oke, tinggal disederhanakan, dihitung, kita peroleh Y kuadrat plus 2Y plus 4XY plus 2X plus 5X kuadrat plus 2 sama dengan C1. Nah, karena 2 itu konstanta, boleh nih, karena sama C1 juga konstanta ya, maka kita bisa gabungkan Y kuadrat plus 2Y plus 4XY plus 2X plus
5x kuadrat itu sama dengan C. Dengan C itu sama dengan C1 minus 2. Nah, terakhir inilah diperoleh solusi umumnya ya. Jadi ini solusi umum dari PD-nya. Di PD1 kita tadi. Oke, kita sudah bisa menyelesaikan soal nomor 1. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 2. Oke, di sini saya tuliskan dulu. Kita suruh menyelesaikan bentuk 2x plus 3y. 2x plus 3y plus 1 dx ditambah 4x plus 6y plus 1 dy sama dengan 0. Oke, kita identifikasi dulu. Nah, ini masuk ke jenis yang mana ya? Oke, kita lihat A2 per A1 ya. A2 per A1 itu sama dengan 4 per 2, ya kan? Terus sama dengan B2 per B1 ya, tadi 6 per 3. Nah, ini 6 per 3, ini tadi B2 per B1. Sama ya, A2 per A1 itu sama dengan B2 per B1. Nah, sekarang kita lihat C-nya, gitu ya. Jadi C-nya tadi harus sama. Kita lihat ini C1 per C2, C2 per C1, maaf. C2 per C1 itu bisa kita tuliskan jadi 1 per 1 ya. Sama dengan 1. Nah, otomatis ini kan tidak sama ya. Jadi ini masuk ke kasus nomor 2, yaitu A2 per A1 itu sama dengan B2 per B1, tetapi tidak sama dengan C2 per C1. Oke, maka ini kasus nomor 2. Oke, kasus nomor 2 tadi gimana cara menyelesaikannya? Nah, kasus nomor 2 tadi menyelesaikannya dengan memisahkan Z sama dengan A1X ditambah B1Y. Maka nanti dia akan berubah menjadi PD separabel. Nah, maka untuk kasus kita ini, kita misalkan Z sama dengan, ini ya sebenarnya kita tinggal pakai ini, 2X plus 3Y-nya ini. Ya, sebenarnya tinggal kita pakai yang ini, 2x plus 3y. Itu ya. Atau sebenarnya kalau dari sini bisa kita peroleh nanti ini ya, dz sama dengan 2dx ditambah 3dy ya. Atau kita peroleh dy itu bisa kita ganti nanti pakai sepertiga kali gitu ya, sepertiga kali dx min 2 dz ya, dz min 2dx. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal substitusi gitu ya. Kita substitusi saja ke PD kita ke sini, maka kita peroleh di sini ya. Kita 2z plus 1. Nah, jadi 2x plus 3y tadi kan sudah kita ganti pakai z ya. Maka ini jadi z plus 1. Ini bisa kita tulis jadi z plus 1 dx ditambah. Nah, selanjutnya yang 4x plus 6y ya. Jadi 4x plus 6y sebenarnya bisa kita lihat aja. Ini kan sebenarnya 2 kalinya ya kan. Ini tuh 2 kalinya dari 2x plus 3y. 2x plus 3y tadi itu bisa kita ganti pakai z. Nah, maka ini bisa kita ganti jadi 2z. 4x plus 6y bisa kita ganti pakai 2z. 2z plus 1. Nah, terus untuk dy tadi itu kita ganti pakai sepertiga dz
min 2 dx gitu ya. Ini harus sama dengan 0. Oke, seperti itu boleh. Sekarang kita kalikan semua ruasnya dengan 3 ya, supaya dia tidak pecahan. Maka ini kita peroleh jadi 3z plus 3 dx ditambah, nah ini kita kalikan dengan dz-nya, maka jadi 2z plus 1 dz dikurangi setelah itu jadi 4z plus 2 ya, 4z plus 2. Ini tinggal kita kali ke dalam saja sebenarnya. Ini dikali 2 kan, dikali 2. 2z plus 1-nya dikali 2. Maka ini dapat 4z plus 2. 4z plus 2 ya. Nah ini dx sama dengan 0. Oke. Tinggal kita hitung saja. Di sini ada dx dan dx ya. Ada dx dan dx. Maka kita peroleh ini sama aja minus ya. Ini ya. Sebagai dx 3z min 4z ya. Berarti minus z ya. Bisa kita tulis jadi minus z. Lalu 3 dikurangi 2 min 1 ya. Min 1 dx sama dengan 2z plus 1 dz. Oke, sesuai perintahnya tadi, sesuai petunjuk di teorema tadi ya, ini nanti akan berubah jadi PD separabel. Nah, maka bisa kita ubah, ini jadi kita pindah ke kanan dulu ya ini. Oh, ini sudah jelas ya, ini semuanya dalam ada x ya kan, ada x, ini jelas ya, ini variabel. Karena di sini sudah perkalian dua buah fungsi. Ini perkalian dua buah fungsi kan ini. Ini dia dalam z gitu, terus x-nya kan 0 gitu ya. Fungsi terhadap x-nya kan 0. Terus ini dalam z juga gitu ya. Ini dalam z juga fungsi terhadap x-nya 0. Jadi kan separabel itu yang penting dia bisa kita ubah dalam bentuk perkalian gitu ya, perkalian dua buah fungsi. Oke, ini bisa kita pindah ke kiri saja ya, kita kumpulkan jadi satu supaya dia bagus gitu. Kita pindah ke kiri karena kemarin kita ke bentuk standarnya itu dia harus diubah ke dalam satu ruas dulu kan. Oke. Maka kita peroleh, sebentar, ini harusnya plus ya, maaf. Ini harusnya min z plus 1, karena tadi 3 dikurangi 2 ya, 1. Maaf, ini plus. Ini plus. Nah, ini plus. Oke, kita lanjut. Kita kumpulkan jadi 1 dulu. Maka kita dapat bentuk z min 1 gitu ya. Kita tulis saja z min 1 dx ditambah 2z plus 1 dz gini ya, sama dengan 0. Oke, terus ini kita bagi gitu ya. Kita bagi dengan faktor integrasinya ya kan. Kita kali dengan faktor integrasinya. Dalam ini faktor integrasinya sama dengan z min 1 ya kan, seper z min 1. Ini faktor integrasinya itu kita kali sama faktor integrasinya seper z min 1. Oke, maka kita peroleh ini jadi dx plus gitu ya, dx plus 2z plus 1 per z min 1 dz sama dengan 0. Oke, biasa tinggal kita integralkan, sudah berkelompok ini dx-nya sama dz-nya. Gitu ya, untuk integral dari dx gitu ya, integral dari dx ya, berarti nanti tinggal x gitu ya. Nah, mungkin ini ada yang bingung ini mengintegralkan bentuk 2z plus 1 ya per z min 1.
Nah, sebenarnya ini sudah dipelajari ya di kalkulus, diingat-ingat lagi. Kalau kita punya bentuk 2Z plus 1, Z min 1, jadi ini fungsi pecah variabel. Kalau atas dan bawahnya itu pangkatnya sama gitu ya, itu nanti kita ubah ke bentuk yang lainnya, yaitu dengan pembagian. Nah, tinggal dibagi aja sebenarnya. 2Z plus 1 ini kita bagi sama Z min 1, ya kan? Jadi 1, ini jadi 2Z minus 1 dikurang ya. Ini jadi 2. Nah, maka ini sebenarnya bisa kita ubah gitu ya. Supaya integralnya gampang. Bisa kita ubah jadi, nah, kita ubah ke 2 plus gitu ya. 2 plus apa? Ini tadi Z plus 1 tadi sisanya kan jadi sebentar. Ini kita bagi dengan 2Z plus 1 tadi kita bagi sama Z min 1 ya. Itu sama ada, oh maaf, ini harusnya 2. Oke, maaf, ini harusnya 2 ya. Ini 2, terus 2 kali Z, ya ini 2, terus ini 3 ya. Oke, gitu, maka bisa kita ubah hasilnya itu 2, nah, ditambah sisanya tadi min 3 ya. Sorry, ini 3 ya berarti. 1 dikurangi hasilnya 3. Maka ini jadi 3. 3 per Z min 1 ya. Itu. Nah, ini dz. Sudah, tinggal kita integralkan seperti biasa yang ini. Dx sama dengan, X ditambah 2Z plus, nah ini tinggal len ya. 3 len. 3 kali len dari harga mutlak Z min 1. Sama dengan konstanta. Konstanta misalnya kita misalkan C1. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita kembalikan lagi gitu ya. Kita kembalikan lagi. Apa sih tadi si Z-nya tadi gitu ya. Terus ya ini Z tadi apa kita kembalikan lagi. Maka ini plus 2 kali Z-nya tadi apa? Z tadi 2X plus 3Y ya. 2X plus 3Y. Ditambah ini 3 len harga mutlak Z min 1 sama dengan konstanta. Misalkan konstanta C1. Oke, kita dapat ini jadi 2X gitu ya. 2X ditambah dengan X, maka dia jadi 5X plus ini 5X ya. 5X plus plus 6Y ya. 6Y ditambah 3 len. 3 len harga mutlak Z min 1 sama dengan C. Oke, diperoleh ya solusinya. Tadi 5X plus 6Y plus 3 len Z min 1. Oke, sebelum kita lanjut, ini sebenarnya ada revisi ya, ada bagian yang keliru di sini. Ini tadi itu sebenarnya masih dalam satu ruas ya kan. Ini tadi masih dalam satu ruas karena onnya di sini. Nah, sebenarnya ini masih dalam satu ruas, maka ini harusnya sama dengan 0 di sini ya. Terus kalau kita bikin jadi Z min 1 berarti ini kita kasih minus gitu. Ini minus, ini jadi min X, ini min X, ini min X. Maka hasilnya jadi ini 3X ya. Ini jadi 3X. Oke, ini jadi 3X. Oke, sudah benar bahwa 3X plus 6Y plus 3 ln Z min 1. Oh ya, sebentar. Sisi Z yang belakang juga belum kita ganti ya. Nah, ini Z-nya juga harusnya
Sudah kita ganti Z tadi, kita ganti pakai 2X plus 3Y. Ini jadi 2X plus 3Y. 2X plus 3Y minus 1 ya. Sama dengan C1. Nah, karena ini sebenarnya bisa kita bagi 3 semua, karena konstan C1 dibagi 3 itu juga itu konstanta, maka ini bisa kita sederhanakan ya. Kita bagi semuanya dengan 3. Diperoleh X plus 2Y plus ln dari harga mutlak 2X plus 3Y. 2X plus 3Y min 1. Ini sepertiga C1 ya. Kita misalkan ya C gitu ya. Dengan C itu sama dengan sepertiga C1. Sudah, terakhir sebenarnya tinggal kita gunakan syarat awal ya. Jadi karena soal nomor 2 ini tadi ada syarat awalnya. Yaitu untuk Y-2 tadi ada syarat Y-2 itu sama dengan 2. Nah, tinggal kita substitusi ke situ ke persamaan kita tadi. X-nya kita ganti dengan min 2. Kita tuliskan dulu ya solusinya tadi ya. Solusinya tadi kan X plus 2Y plus ln dari 2X plus 3Y minus 1 sama dengan C ya. Kita cari C dulu. X-nya kita substitusi dengan min 2. Min 2 plus 2 kali 2 ditambah ln dari 2 kali X-nya tadi min 2 itu ditambah 3 kali Y-nya tadi itu 2 dikurangi 1 ya sama dengan C. Ini jadinya min 2 ditambah 4 ya. Maka jadi 2 ditambah ini ln 1 ya kan. Ln ya kan ini min 4. Min 4 tambah 6 ya ln 1 benar. Sama dengan C. Ln 1 itu 0 ya. Maka C sama dengan 2. Oke, maka solusinya kita peroleh terakhir X plus 2Y plus ln dari 2X plus 3Y. 2X plus 3Y min 1 ya. Sama dengan C. C-nya tadi 2. Oke, inilah solusinya. Oke, itu tadi kita sudah membahas transformasi khusus ya. Jadi dia yang berbentuknya linier A1X plus B1Y plus C1DX plus A2X plus B2Y plus C2DY sama dengan 0. Cara penyelesaiannya tadi kita lihat dulu ada 3 buah kasus. Untuk setiap kasus nanti penyelesaiannya berbeda-beda. Sekian pembahasan kali ini tentang PD linear order 1 dengan transformasi khusus. Nanti kita lanjutkan lagi dengan PD order 1 bentuk yang lainnya. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.